Selamat malam masyarakat Papua Selatan. Kembali lagi bersama saya Elsye Titi Halawa pada acara Talk South Papua, Papua Selatan berbicara. Dan malam hari ini kita sudah bersama-sama dengan narasumber kita, Abang Sukma Sinukaban SH, advokat dan konsultan hukum. Selamat malam Abang. Selamat malam DLC. Apa kabar Abang? Baik-baik. Luar biasa, kabar yang begitu baik ya Abang ya. Malam hari ini Abang izin, kita sedang live di info kejadian Kota Merauke. Dan terima kasih Abang sudah bersedia hadir bersama-sama dengan kami. Dan tentunya kita akan membahas dan berdiskusi mengenai pentingnya memahami jenis-jenis putusan dalam peradilan perdata. Karena perlu kita ketahui bahwasannya pandangan ataupun pemahaman masyarakat masih sangat awam dan belum begitu memahami berkaitan dengan jenis-jenis putusan dalam peradilan perdata itu sendiri Abang. Sebelum kita masuk dalam diskusi kita, mohon untuk Abang dapat memperkenalkan diri lagi. Siapa Abang, dari mana Abang, pekerjaannya di mana, besarnya di mana juga. Karena ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang, kalau sudah kenal maka semakin sayang. Baik. Terima kasih DLC. Perkenalkan, nama saya Sukma Sinukaban. Sebelumnya mengucapkan selamat malam buat warga Papua Selatan. Saya seorang advokat yang telah berpraktek sejak tahun 2018 di Jayapura, kantor kami. Dan sudah cukup banyak menangani perkara, hampir di seluruh Indonesia. Kalau mau bahasanya apa ya? Yang lebih tepatnya saya mungkin lebih enak memang hanya menyampaikan itu saja dulu. Nanti kecuali ada yang ditanyakan baru mungkin saya bisa menjawab secara pribadi. Iya. Jadi nanti kalau dari teman-teman sebentar akan mengikuti diskusi kita yang tentunya akan dibawakan oleh Abang Sukma Sinukaban. Nanti di akhir dari diskusi kita, kita akan menanyakan lagi kepada Abang jika ada yang ingin bertanya ataupun ada kasus yang ingin diselesaikan. Baik. Perlu advokat, maka bisa menghubungi Abang nanti Abang. Siap. Tanpa membuang waktu lagi, ada beberapa pertanyaan Abang yang ingin Elsye tanyakan. Yang pertama Abang, ada berapa jenis putusan di peradilan perdata? Baik. Berbicara mengenai suatu putusan peradilan, pada umumnya peradilan perdata itu putusannya cukup banyak. Nah, tapi yang paling umum dikenal itu ada 4, yaitu putusan diterima seluruhnya, putusan diterima sebagian, gugatan penggugat ditolak, atau yang terakhir adalah gugatan penggugat tidak dapat diterima atau NO, need saya lupa itu dia punya istilah, ini kayaknya mesti di-tag deh. Saya paling susah nyebut yang ini nih. Karena bahasa apa nih Bang ya? Bahasa Belanda ini, mohon maaf ya. Ini disebut niet onvattelijk verklaard. Artinya apa? Gugatan tidak dapat diterima gitu. Jadi saya ulang, ada 4, gugatan penggugat diterima seluruhnya, gugatan penggugat diterima sebagian, dan gugatan penggugat ditolak, atau terakhir adalah gugatan penggugat tidak dapat diterima. Itu ada 4 yang paling umum dikenal di dalam dunia peradilan perdata. Iya, ada 4 ini Abang sudah menyampaikan. Abang boleh menjelaskan kepada kita lagi masing-masing jenis putusan ini, sehingga memang kita sebagai masyarakat juga tidak salah memahami dari keempat jenis ini Abang. Baik. Kalau gugatan penggugat diterima seluruhnya, itu artinya penggugat mampu membuktikan seluruh dalil-dalil gugatannya, baik di gugatan perbuatan melawan hukum ataupun gugatan wan prestasi. Nah, dari istilah gugatan penggugat, ada istilah selain itu kan ada gugatan penggugat tidak diterima sebagian. Nah, gugatan penggugat tidak diterima sebagian artinya penggugat mampu membuktikan dalil-dalilnya, tetapi ada menurut majelis hakim itu tidak bisa dipenuhi sepenuhnya. Contoh kita ambil di dalam gugatan perbuatan melawan hukum, itu ada ganti kerugian, kerugian, tuntutan ganti kerugian terhadap sesuatu, baik material maupun imaterial. Nah, penggugat mampu membuktikan gugatan materialnya. Buktikan nih, gugatan dia 500 juta. Tetapi imaterialnya 1 M. Menurut majelis hakim
penggugat tidak mampu membuktikan kerugian imaterialnya. Jadi hanya dipenuhi materialnya Sebagian. aja. Oke, maka itu disebut penggugatan sebagian. Nah, untuk gugatan ditolak ini berseberangan dengan yang tadi, yang gugatan diterima seluruhnya ataupun diterima sebagian. Sebagiannya. Ditolak artinya apa? Penggugat tidak mampu membuktikan dalil-dalilnya. Jadi gugatannya ditolak. Nah, ini yang biasa dikenal kalah. Kalah. Ya. Kalah, tapi kalah ini pun belum tentu mutlak karena penggugat masih mempunyai hukum memberikan jalan untuk memperjuangkan hak-haknya apabila dia kalah tapi dia merasa tidak terima, naik banding, naik kasasi. Nah, lain hal dengan NO atau putusan tidak dapat diterima. Putusan tidak dapat diterima itu bukan bicara penggugat kalah, penggugat menang, atau tergugat kalah, atau tergugat menang. Iya. Karena apa? Itu dianggap syarat formil yang belum terpenuhi. Saya ambil contoh kasus ya. Kita mau bertamu ke rumahnya orang, tidak pakai baju, tidak pakai celana, kira-kira diusir nggak? Dalam artian seperti itu. Kurang sopan Kurang itu sopan. abangnya. Jadi kita harus pakai baju, pakai celana. Jadi ada syarat yang harus dipenuhi dalam bertamu. Nah, setelah syarat ini dipenuhi, barulah kita bisa masuk ke rumah, diterima oleh tuan rumah. Pasti saya langsung bilang, oh silakan masuk. Apa yang hendak kau sampaikan? Nah, ini yang disebut namanya gugatan. Nanti tuan rumah akan menjawab apakah menerima sebagian, menerima seluruhnya, atau menolak. Jadi jangan diartikan gugatan NO itu dianggap sebagai salah satu pihak kalah, tidak. Jadi ada syarat-syarat formil yang belum terpenuhi. Contoh kasus, klien saya mengajukan gugatan atau saya mengajukan gugatan, ternyata ada salah data di mana ternyata batasnya berbeda, objek sengketanya berbeda, tanahnya berbeda dengan yang sebenarnya. Maka hakim menilai itu kabur dan tidak sesuai, maka dianggap harus diperbaiki dulu batas-batasnya yang benar yang mana, timur mana, barat mana gitu. Nah, itu salah satu contoh. Atau kita salah menyebut nama, salah orang atau kurang orang, salah, karena kita bisa kurang lengkap istilahnya gitu. Nah, gitu. Jadi bisa jadi itu dianggap oleh majelis hakim langsung dianggap sebagai suatu gugatan yang masih belum memenuhi syarat formal. Jadi belum bisa dianggap kalah. Ada yang bertanya, loh kan dia sudah putusan. Begini, ketika kita mulai melakukan gugatan, di dalam proses peradilan, ada hak bagi tergugat untuk melakukan eksepsi. Ketika dia mengeksepsi, yaitu tadi melakukan bantahan bahwa ini gugatan kurang syarat formal nih, perkara tetap berjalan sampai putusan. Nah, ketika majelis hakim menilai bahwa memang ada putusan, ada syarat formal yang belum terpenuhi, dianggap proses yang pokok perkara ini tidak ada. Walaupun sudah dilalui, tapi dianggap tidak ada. Menurut hukum tidak pernah dilihat. Jadi kembali nol sebelum ada gugatan. Jadi kembali saya ulang, putusan NO, putusan tidak dapat diterima, jangan pernah diartikan sebagai para pihak itu kalah atau menang, dianggap nol gitu. Jadi kalau ada tiba-tiba orang bilang, wah penggugat kalah karena NO, itu salah besar. Kurang lebih seperti itu. Iya. Nah, ini kan sering terjadi juga ya, benar, di masyarakat, khususnya juga untuk di Provinsi Papua Selatan. Baik. Misalnya nih Bang, ada putusan NO tetapi tersebar informasi yang berbeda di luar sana yang didapat oleh masyarakat. Seperti tadi Abang sendiri sudah menyampaikan bahwa NO lalu sudah dari sebelah pihak ataupun dari terduga maupun pihak sebelahnya mengatakan bahwa ini sudah NO, ini sudah ditolak. Berarti saya menang, kalian kalah dan sebagainya, seperti begitu ya. Masyarakat kan masih awam ya, belum terlalu memahami. Nah, pada kesempatan kali ini kalaupun menemukan kasus yang seperti demikian Abang, yang informasinya berbeda diterima oleh masyarakat, bagaimana penanganannya nih Abang? Nah, kalau masyarakat Papua Selatan mendapati ada kasus seperti ini oknum yang melakukan ini bisa saja dipidana karena melakukan penyebaran berita bohong. Apalagi, oh ya sabar dulu, saya ada satu kasus. Saya ingat satu kasus yang kebetulan memang sedang saya tangani di daerah Bovendigul. Di daerah Bovendigul ada kasus sengketa tanah yang kebetulan saya lagi tangani juga di sini. Itu ada putusan terhadap kasus di sana sekitar tahun 2021, yaitu gugatan perdata nomor 18, ya kurang lebih seingat saya nomor 18 tahun 2021 PN Merauke. Di situ putusannya saya baca adalah tidak dapat, gugatan penggugat tidak dapat diterima. Berarti artinya adalah NO. Yang lucunya ketika setelah ada putusan tersebut,
ada oknum-oknum yang menyatakan bahwa putusan NO itu adalah putusan memenangkan perkara, memenangkan pihak yang tergugat. Wah, ini sangat menyesatkan bagi masyarakat. Jadi ketika ada putusan NO, masyarakat jangan langsung cepat mempercayai ada oknum-oknum yang menyatakan. Dan lebih parah lagi, saya mendapat kabar bahwa ada oknum advokat yang semestinya memahami hukum ya. Di dalam putusan tersebut, di bagian akhir amarnya jelas-jelas dituangkan tidak dapat diterima, tetapi mempelintir dan memberitahukan kepada masyarakat seolah-olah bahwa klien dia menang dan klien atas nama Pak Johanis Toap kalah sebagai penggugat. Nah, setelah putusan itu keluar, kemudian klien saya saat ini yang kebetulan setelah dia melepas kuasa terhadap advokatnya yang terdahulu menggunakan saya melihat situasi ini, saya perlu untuk menyampaikan kepada masyarakat, bukan hanya karena ada kasus masalah ini, tetapi memang ini adalah contoh yang harus segera diedukasikan kepada masyarakat, jangan sampai disalahgunakan oleh oknum-oknum ini. Jadi buat masyarakat Papua Selatan, ketika ada suatu putusan, bahasa di bawah amarnya adalah gugatan penggugat tidak dapat diterima, berarti Anda bukan kalah. Ada syarat-syarat formil yang harus dipenuhi. Dilengkapi, Itulah iya. yang dipenuhi. Kecuali saya tidak menyarankan. Kecuali Anda setelah menggunakan seorang advokat dan kuasa hukum saudara memberikan pandangan lain terhadap putusan tersebut dan dia meminta Anda untuk dinaikkan banding dengan alasan-alasan yang dia jelaskan secara hukum memang patut untuk diperjuangkan, silahkan. Tetapi kalau menurut hemat saya, biasanya kalau gugatan itu tidak diterima, saya jarang loh naikkan ke pengadilan tinggi atau banding. Saya lihat dulu benar nggak ada syarat formil. Jadi kita berkaca nih, oh benar, ada kesalahan di dalam proses formilnya nih. Saya harus perbaikin. Jadi jangan memaksakan klien untuk seolah-olah supaya dianggap bahwa peradilan itu salah. Tidak. Berarti kan kita harus berkaca, benar nggak kita ada yang kurang. Nah, kalau yang kurang dipenuhi dulu gitu. Mumpung masih ini statusnya NO, bukan dalam status ditolak. Kalau ditolak otomatis suka tidak suka harus dinaikkan naik banding gitu. Kurang lebih seperti itu. Ingat, ini kejadian itu menarik dan itu baru-baru ini sekitar 2 bulan lalu atau sebulan lalu. Jadi ada yang memasang plang di tanah klien kami yang sudah bersertifikat. Sedangkan putusan yang di dalam plang tersebut menyatakan bahwa dia memenangkan perkara ini berdasarkan putusan nomor 18. Sedangkan di putusan nomor 18 itu tidak ada kata-kata menolak gugatan penggugat, tetapi menuangkan tidak dapat menerima, ya gugatan penggugat tidak dapat diterima. Lantas di bagian frasa mana di dalam putusan itu yang menyatakan bahwa orang yang menaruh plang ini sebagai pemenang dan sebagai orang yang berhak atas hak ulayat di atas? Ini penyesatan. Dan orang yang menaruh, kenapa saya menggunakan kata oknum? Karena saya tidak mau tergesa-gesa untuk menuduh seseorang melakukan tindakan, menuduh seseorang setelah melakukan perbuatan gitu. Yang jelas ini adalah tindakan yang menyesatkan. Bahaya bagi masyarakat sampai mempercayai hal tersebut. Jadi bagi masyarakat Papua Selatan, khususnya juga yang di daerah Bovendigul, ketika ada orang-orang yang menyatakan dirinya memenangkan suatu perkara berdasarkan putusan nomor 18, saudara bisa memeriksa sendiri isi putusan tersebut. Di bagian akhir amarnya tertuang jelas adalah amarnya gugatan penggugat tidak dapat diterima karena objek gugatannya kabur dan harus diperbaiki. Jadi jangan mudah dipercaya apabila ada pemaksaan, perampasan hak ketika ternyata ada masyarakat yang menggunakan, ada oknum yang menggunakan putusan tersebut untuk melakukan pemerasan, jangan ragu untuk melaporkan, itu sudah tindakan pemerasan. Dan bagi oknum yang sengaja menyebarkan informasi tersebut, saya dalam takso ini boleh nggak memperingatkan ya, oknum tersebut hati-hati, karena ada undang-undang yang sudah mengatur mengenai berita bohong, apalagi dilakukan oleh seorang advokat. Oknum advokat, sekali lagi ada oknum advokat yang menyatakan bahwa putusan tersebut ditolak. Itu sudah penyesatan, karena waktu kami periksa ternyata isinya bukan ditolak, melainkan tidak dapat diterima. Kurang lebih seperti itu. Wah, menarik sekali nih ya. Dan ini memang yang sedang dijalani sendiri ya oleh Abang Sukma, dan memang ini sangat penting sekali nih Abang. Jangan sampai ke depan terjadi juga kasus-kasus yang serupa, kemudian masyarakat kita nih karena memang awam lalu memang menemukan kasus yang seperti demikian, lalu ada pengacara atau advokat sendiri yang mengelabui ya. Bisa saya katakan di sini adalah mengelabui, karena memang sebenarnya apakah sudah tahu, dan saya yakin pasti advokat semestinya sudah tahu Ya. jenis-jenisnya itu seperti apa. Betul. Dan jangan sampai juga
sewenang-wenang. Betul. Padahal di luar sana masih ada advokat lainnya, pemerhati hukum lainnya yang memang melihat hal ini nih Abang. Dan tadi di awal Abang sampaikan bahwa Abang ini kan bertugasnya di Jayapura ya, dan kantor domisilinya di Jayapura. Tetapi saya melihat bahwa kalau sudah dari Papua Selatan, Bovendigul sudah meminta Abang secara langsung untuk datang ke Bovendigul, berarti memang bilang gimana ya Bang ya, kualitasnya juga sudah sangat teruji karena bisa sampai, padahal kita lihat memang advokat ini banyak ya, tetapi memang Abang sendiri saya amati orangnya vokal dan tegak dengan apa yang semestinya Bang ya. Adakah pesan-pesan yang ingin Abang sampaikan kepada mahasiswa juga ya, karena memang hal-hal ataupun pondasi ini harus ditanamkan dari dasar yang kuat, sehingga ketika sudah jadi advokat jangan sampai menyalahi. Baik. Gitu Bang. Jadi ada 2 hal yang akan saya sampaikan. Satu nanti tentang terkait masalah pesan terhadap mahasiswa hukum ya, terutama mahasiswa hukum. Kedua nanti terkait ada yang memang harus disampaikan mengenai hubungan hukum antara advokat dengan klien. Itu yang penting juga terkait putusan tadi. Itu yang saya tadi lupa sampaikan. Baik. Kira-kira mana duluan ini? Yang kedua lah Bang, yang berkaitan dengan klien dulu. Jadi, terkait masalah putusan NO, saya sudah sering menangani perkara yang putusannya NO. Klien sebisa mungkin selama dengan saya itu selalu, karena kami adalah sifatnya terbuka dengan klien. Ketika NO saya sampaikan seperti ini. Bagi masyarakat awam yang baru mungkin menggunakan pengacara, advokat, ketika Anda memperjuangkan hak Anda tetapi putusannya NO, jangan langsung menjudge bahwa penasihat hukum Anda, kuasa hukum Anda di dalam masalah perdata adalah orang yang tidak kompeten. Karena biasa di sini disusupin ketika wah, pengacaranya nggak berkualitas. NO itu bukan kalah. NO itu hanya hal-hal yang harus dirubah dan bisa digugat ulang. Kalau memang tidak bisa, kalau kalah bagaimana mungkin ceritanya bisa digugat ulang? Buktinya saya melakukan gugatan ulang terhadap perkara klien saya yang di Bovendigul. Jadi, masyarakat ketika Anda menggugat di pengadilan ternyata putusannya adalah NO, jangan serta-merta terburu-buru menjudge bahwa klien saudara itu, pengacara saudara tidak benar. Tapi mintalah dulu penjelasan. Kalau memang advokat Anda memberikan penjelasan yang baik dan ternyata memang ada kekurangan-kekurangan yang memang di luar dugaan dan harus diperbaiki, jagalah hubungan baik dengan advokat Anda. Karena belum tentu Anda berpindah ke pengacara yang lain pun akan menemukan yang lebih baik, belum tentu gitu. Kalau syukur-syukur dapat yang lebih bagus, yang lebih mengerti. Tapi kalau ternyata malah lebih buruk, wah itu kan kasihan gitu. Jadi itu pesan saya bagi para pencari keadilan yang menggunakan jasa hukum advokat, dan harus hati-hati memilih advokat. Ketika memilih advokat dari cara bicaranya dan cara materinya, ini saya langsung sampaikan karena sudah terlalu sering bagi saya mendapatkan klien yang menjadi korban dari oknum-oknum advokat yang melakukan bahasa kasarnya malpraktek. Hal-hal yang semestinya sudah dipahami oleh seorang advokat tidak dia jalankan. Contoh kasus, ada seorang advokat, pernah ada klien saya seorang PNS, dia melakukan gugatan cerai di pengadilan negeri. Ternyata dia sudah pernah menggunakan advokat sebelumnya, tetapi di dalamnya ternyata dia punya gugatan tidak diterima. Karena apa? Gugatannya itu kan dia PNS itu kan ada izin cerai yang harus dia penuhi. Bagaimana mungkin seorang oknum advokat ini tidak memahami masalah izin cerai? Nah, masalah izin cerai ini kan harusnya advokat harus mengerti kan? Nah itu. Jadi hati-hati di dalam memilih advokat supaya Anda pun caranya gampang. Lihat dia cara menulis kuasa, lihat dulu dari gugatannya. Kalau dia punya cara menyuratnya saja sudah serampangan, patut Anda ragukan kualitas dari advokat tersebut. Saya bukan mau mendeskripsikan, enggak, karena sudah terlalu sering. Saya juga kasihan masyarakat sering dapat oknum advokat yang akhirnya orang mau mencari keadilan loh, akhirnya malah jadi korban. Ini yang saya khawatirkan terus menerus gitu. Nah, kurang lebih seperti itu pesan saya terkait mengenai hubungan advokat dengan klien. Nah, selanjutnya buat mahasiswa hukum. Sebelum ke mahasiswa, saya mau bertanya sedikit lagi nih Abang, semakin seru nih ya. Tadi Abang sampaikan bahwa ada juga di lapangan bahwa ada advokat yang malpraktek ya, menyalahi oknum. Ini oknum tidak semua ya, tetapi ada beberapa yang memang
perlu digarisbawahi. Nah, kalau seperti begitu Abang, apakah ada kode etiknya ataupun hal-hal yang bisa membantu klien nih kalau ketemu Oke. kasus yang seperti begitu, lalu penanganannya seperti apa, Bang? Kalau kode etik itu mengacu kepada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 mengenai advokat, itu sudah jelas. Nah, dan diatur oleh organisasi masing-masing. Tapi kan di dalam faktanya kode etik ini tidak benar-benar bisa mampu mengontrol perilaku daripada oknum-oknum advokat yang nakal ini bahasanya. Tapi saya justru malah lebih kepada sumpah profesi yang diambil oleh pengadilan tinggi. Di dalam sumpah profesi itu dijelaskan bahwa dituangkan bahwa kami mengambil sumpah itu tidak boleh menjamin suatu kemenangan. Iya. Jadi kalau ada masyarakat ketemu dengan advokat, lantas dia berbicara, oh gampang Pak, pasti menang. Saya sekalipun sudah melihat ada celah memenangkan perkara klien saya tidak akan pernah ngomong bisa menang. Saya diam saja, walaupun dipaksa. Kadang ada klien menjebak nih. Kira-kira kalau dari 100% berapa persen Pak saya menang? Itu pun tidak boleh. Ada klien yang sampai maksa begitu. Saya Itu bilang, tidak "No, boleh, Abang, tidak ya?" boleh. Karena kalau sudah menjamin kemenangan, wah itu sudah repot. Makanya kami dalam hubungan advokat dengan klien Iya. selalu ada kontrak. Kontrak ini bukan hanya bicara mengenai honor dan segala macamnya, tidak. Tetapi yang terpenting adalah klausul mengenai pihak kedua dalam artian klien tidak bisa meminta jaminan kemenangan terhadap kami. Begitu. Jadi kami pun tidak mau memberi jaminan kemenangan. Itu bahaya banget. Jadi kalau masyarakat ada yang advokat menjamin kemenangan, silakan tinggalkan. Itu sangat berbahaya gitu. Berarti dia mau menghalalkan segala cara untuk memenangkan kliennya gitu. Dan artinya itu juga sudah melanggar dari Ya. kode etik sendiri Dan ya. Sumpah, terlebih sumpah ini Ya. Abang ya. Oke, saya pikir sudah sangat jelas ya. Jadi untuk masyarakat Papua Selatan yang ada di Merauke, Bovendi, Gul, Asmat dan Mapi yang menyaksikan live kita malam hari ini, mohon digarisbawahi benar-benar apa yang sudah disampaikan oleh Abang Sukma tadi ya. Oke, selanjutnya Abang yang berkaitan dengan mahasiswa, mahasiswa hukum khususnya. Baik, itu berarti nanti saya alumni Uncen tahun 2006 dan saya sempat melanjutkan kuliah saya di Atmajaya. Nah, buat adik-adik mahasiswa hukum, kita berbicara implementasi di tingkat strata 1. Ingat, jangan terlalu memandang segala sesuatu itu by the rule atau lihat undang-undang. Kita belajar memahami undang-undang itu yang terpenting, karena praktek dengan lapangan itu berbeda. Apalagi buat kalian yang memang pengen berprofesi sebagai advokat, improvisasi, kemampuan melihat segala sesuatu dari segala macam keilmuan itu sangat diperlukan, mulai dari psikologi. Jadi bagi kalian yang mau masuk di dunia advokat, praktisi sebagai pengacara, ingat, perkuat teori kalian, keilmuan kalian, dan perkuat juga di lapangan. Karena apa? Praktik itu sangat berbeda. Praktik itu sangat berbeda dan experience itu sangat dibutuhkan. Pengalaman sangat dibutuhkan. Jangan tergesa-gesa, apalagi besok nanti jadi pengacara. Ini pesan, ketika menjadi pengacara langsung mau buru-buru menetapkan nominal. Waduh, itu luar biasa. Saran saya Anda lebih baik masuk di LBH dulu. Karena saya sempat mengenyam di pelatihan di LBH kurang lebih 3 tahun di Atmajaya, Pusat Bantuan Hukum Atmajaya. Jadi dengan kalian masuk di LBH ini akan terbentuk mental kalian untuk menolong orang dulu. Jangan langsung ujuk-ujuk pengen, wah saya ini jadi advokat, wah duit banyak, wah. Ingat, masalah kita cari duit di advokat itu enak, tapi ada konsekuensinya juga. Jadi bukan cuma terima duit langsung lepas tanggung jawab, tidak gitu. Karena jangan sampai Anda masuk kategori advokat yang saya tidak suka juga, yaitu mengadali klien Anda. Jangan. Jadi belajarlah sungguh-sungguh, selesai S1 Anda sudah bisa langsung mengambilkan pendidikan profesi advokat, dan maganglah di tempat yang betul-betul bisa meningkatkan kualitas Anda menjadi advokat. Ingat, masih banyak masyarakat yang harus dibantu. Dan jadi advokat tidak kelaparan kalau benar-benar bekerja dengan baik. Itu satu pesan saya. Menjadi advokat tidak membuat Anda kelaparan. Kalau Anda menjadi kaya karena advokat itu mungkin bonus, tapi membuat Anda kelaparan tidak. Yang penting Anda menjalankan dengan benar. Itu pesan saya. Harus menjalankan dengan benar, kembali lagi ya, karena di posisi seorang advokat ini juga diperhadapkan dengan dua sisi ya Bang ya.
dan tetap harus kebenaran, keadilan itu harus ditegakkan. Ya, sebelum kita menutup acara kita, Abang boleh lagi menyampaikan ataupun memberikan tips-tips ataupun informasi kepada masyarakat kiat-kiat memilih advokat yang benar di lapangan ini, Abang. Baik. Saya ulang tadi yang terlepas yang tadi ya. Jadi ketika memilih advokat, ini saya tidak bermaksud untuk mendeskripsikan. Jadi advokat itu ada yang di kantor firma hukum yang memang seperti saya di firma hukum, ada yang memang di LBH. Kalau kalian masuk di LBH atau masyarakat mencari pencari keadilan yang tidak mampu masuk di LBH, ternyata LBH-nya memungut uang bahkan dengan nominal yang tidak masuk akal, tinggalkan. Karena LBH itu dari kalimat yang jelas adalah lembaga bantuan hukum. Nah, beda kalau kalian datang ke masyarakat datang ke firma hukum, saya kantor hukum sendiri, Sukma Sinukaban. Masyarakat sudah harus tahu bahwa saya menjalankan pekerjaan saya dan saya harus dibayar dengan nominal sekian. Karena di dalam Undang-Undang nomor 18 tahun 2003 itu sudah menjelaskan harus mengukur kemampuan klien juga gitu. Kalau klien sanggup, deal, oke. Tapi ingat jangan pernah minta jaminan kemenangan. Kadang begini, yang akhirnya membuat klien itu salah memilih advokat, setiap ketemu advokat langsung dikejar, bisa nggak menang? Salah. Itu salah. Jangan pernah langsung mengeluarkan, bisa nggak saya menang? Tapi bawalah data Anda, ketika kami ada SOP nih, saya kalau ada perkara masuk, saya langsung lihat. Oh, nah kalau ada ciri-ciri advokat, ini hanya untuk persepsi saya ya, tidak berarti semuanya seperti itu, tapi menurut saya, kalau seorang profesi advokat yang profesional, dia yang benar, dia akan langsung dulu melakukan pemberkasannya itu, pemeriksaan berkas-berkas atau data-data Anda. Tidak langsung menyodorkan Anda berapa, nggak bisa. Kalau saya langsung lihat dulu dokumennya, oh Pak mohon maaf saya tidak sanggup. Atau oh Pak ini ada celah, bukan menang ya, ini ada celah. Kuncinya di situ. Ketika bertemu dengan advokat pertama kali, lihatlah penerapan pertama dia bertindak terhadap kliennya. Apakah dia langsung mau memeriksa berkas perkara dulu baru berbicara lebih jauh, atau langsung bicara nominal. Nah, kalau sudah bicara nominal apalagi menjamin kemenangan sudah lebih bagus tinggalin. Orientasinya berbeda berarti ya, orientasi. Uang langsung di situ. Itu sangat berbahaya. Terus saya sama klien saya selalu terbuka. Ingat, ini yang agak orang sering terjadi ya. Biaya perkara di pengadilan itu ditentukan oleh sistem. Ketika terjadi kelebihan biaya, itu akan dikembalikan kepada klien. Nah, jangan sampai ada kalian masyarakat yang ternyata tidak memahami itu, bahwa saya misalnya minta pendaftaran 10 juta. Tetapi pada saat mendaftar 5 juta terpakai. Nah, saya kembalikan ke klien 5 juta. Nah, dalam prosesnya sampai putusan ternyata cuma dipakai 2 juta oleh pengadilan. 3 jutanya akan saya kembalikan kepada klien. Nah, hati-hati, ada oknum-oknum juga yang memanfaatkan situasi seperti ini karena ketidaktahuan tadi. Kalau saya hal-hal seperti ini saya harus sampaikan. Kalau ada sampai advokat yang tidak memberitahukan secara jelas mengenai biaya perkara, kemudian di akhir putusan ternyata berbeda dengan itu ada masuk unsur penipuan dan bisa dilaporkan. Gitu. Itu bukan bicara kode etik lagi, itu sudah penipuan. Kok tidak dikembalikan? Apalagi kalau nominalnya angkanya sampai ratusan juta. Kurang lebih seperti itu. Sangat mengedukasi sekali ya, ini sangat bermanfaat sehingga masyarakat yang ada di Provinsi Papua Selatan ini bisa mengetahui, sehingga ke depan tidak salah langkah ataupun tidak ditipu lagi ya oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab ini, Abang ya. Terima kasih sekali Abang sudah mau memberikan pemahaman yang baik kepada kita semua ya. Ini saya berasa kuliah lagi nih Bang. Meskipun saya bukan kuliah hukum, tetapi terima kasih sudah bisa duduk bersama-sama dengan Abang di sini. Ini sangat bermanfaat karena memang hukum ini digunakan di mana-mana karena dasar negara kita juga negara hukum, landasan kita ya Abang. Oke Abang, sebenarnya masih mau berdiskusi lagi lebih jauh, tetapi memang kita dibatasi oleh waktu sehingga memang sudah selesai diskusi kita, tetapi semoga ke depan kalau ada tugas-tugas lagi di Merauke, ada penanganan kasus lagi di wilayah selatan, kita sangat berharap Abang bisa hadir lagi di acara Talk Show Papua Selatan Berbicara. Sebelum menutup acara kita pada malam hari ini, Abang boleh memberikan closing statement yang terakhir untuk masyarakat Papua Selatan. Buat masyarakat Papua Selatan, jangan pernah menyerah dalam mencari keadilan. Ingat, keadilan atau kebenaran akan menemukan jalannya sendiri. Tapi kalau kalian tidak berjuang ya percuma gitu. Jangan mengharapkan jatuh dari langit gitu. Itu aja.
Terima kasih abang ya. Saya mengutip perkataan dari Anatole France. Keadilan berarti menegakkan hukum terhadap ketidakadilan. Untuk itu buat kita semua tetap percaya, tetap berpegang pada prinsip yang benar. Dan dari tempat ini saya Elsya Titi Halawa dan Abang Sukma Sinukaban pamit undur diri. Terimalah salam persaudaraan kita dari ujung timur Indonesia, Provinsi Papua Selatan, Kabupaten Merauke. Izakot Bekai, Izakot Kai, satu hati, satu tujuan.